bersama-sama masuk dalam doa dengan hikmah, dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha dan para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, membacakan doa untuk almarhumah. Semoga terbantu terlahir di alam bahagia dan keluarga merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa dibuka halaman 2, len secat. Halaman 2. Len cahawe mitorula anin saja ya lenta kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 65, 66 dan 67. Mohon berdiri.
bagian bawah Sanwi. Marilah kita membimbing almarhumah untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sanwi. Namo Jakwe Mo Tang Yen Chong San Ite Ta Ta Wa Wo Sang Chen Namo Jakwe Mo Tang Yen Chong San San Ru Ching Chan Cho We Ru Han Namo Jakwe San Tang Yen Chong San Ong Li Ta Cho Ye Che Wo An Namo Nan San Tong Yen Xiao Xiang Cha Chu Qua Na Phai Yen Ta Cha We San Minh Lao Phai Bồ Yen Chuê Cha Si Xiao Chu Phai Sơ Sơ Cha Si Bồ Sát 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Kwon Gyok Moy. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbalai di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silakan duduk, bukunya dikumpulkan, tangan di depan dada beranjali. Agak dikerasin ya, bisa enggak? Marilah Bapak Ibu, di saat kita bersama-sama mendukung dalam doa almarhumah, semoga terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan kita dan harapan keluarga. Kita akan bersama-sama mohon berkah pelindungan dan bimbingan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya almarhumah belum terlahir di alam bahagia, alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan, nenfok dengan penuh penghayatan. Kami akan membawakan doa kelahiran kembali bagi beliau, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan akan membaca, mengingatkan kembali putra-putranya, putri-putrinya, maupun keluarga yang ditinggalkan, tentang jasa, pengabdian, pengorbanan seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau bertekad ingin membalas kebaikan dan cinta dari seorang ibu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha pada saat ibu akan melahirkan anak. Kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam. Kebaikan orang tua sangat besar dan penting. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat.
Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak dan tanpa mengeluh menelan yang baik bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Ibu yang baik tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala seorang mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah ibu mengandung anak dalam kandungan dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sampai santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo dan salam Buddhaya. sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede nomor 1 Surabaya, ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Kwan Gyuk Moy. Ditinggal kematian orang yang sangat dicintai orang tua kita, yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk merelakan, melepaskan, tidak gampang, tidak mudah. Karena di dalam benak kita yang sesuatu yang sudah berkumpul puluhan tahun menimbulkan kemelekatan yang sulit dipisahkan, yang sulit untuk dilupakan. Sekalipun secara ekonomi, secara finansial, anak-anak sudah bisa mandiri, bisa cari makan sendiri, usaha sendiri, namun kita tetap akan sedih ketika ditinggal orang tua yang telah tiada, yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang ditinggalkan menimbulkan gejolak jiwa, batin, pikiran mereka belum siap untuk menerima. Akibatnya ada beberapa keluarga-keluarga yang ditinggalkan mengalami keguncangan jiwa. Namun pada beberapa kesempatan Sang Buddha pun memberikan wejangan nasihat kepada keluarga-keluarga yang baru saja ditinggal kematian untuk merelakan dan mengikhlaskan. Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, ditangisi dengan cara apapun, berapa lama pun, yang mati tidak pernah akan kembali, tidak pernah akan hidup kembali. Justru kalau kita tidak menjaga diri yang hidup, yang masih sehat ini, dengan meratapi orang yang telah mati, justru akan ikut sakit, bahkan ikut mati juga. Yang bijaksana keluarga yang ditinggalkan adalah menerima hukum kematian itu sebagai hukum alami dan kudrati, tanpa kecuali. Siapapun yang pernah lahir cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan mengalami kematian. Tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan orang tua yang telah tiada. Saya yakin di dalam kehidupan sehari-hari seorang mamah telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putri beliau, anak-anak beliau sampai seperti saat ini. Pengabdian, pengorbanan,
yang pernah diberikan seorang mamah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga. Itulah yang akan menemani beliau. Kebajikan yang tidak terukur, kebajikan yang tidak terhitung, itulah yang akan menemani, menentukan kelahiran-kelahiran beliau di alam-alam berikutnya. Dan juga kita bersama-sama dalam beberapa hari ini dimohon keluarga untuk membawakan doa, untuk melampangkan jalan almarhumah. Di dalam tekad dan prastiannya yang kita bawakan doa Amitabha ini, Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga mama segera terlahir di alam surga Sukawati dengan kebajikan beliau yang telah kumpulkan, dengan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir. Apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah benar telah di alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.